Selamat sore, perkenalkan nama saya Immanuel Bere dari kelas 1 C Administrasi Bisnis, NIM 21030200094. Saya akan mereview buku dengan judul The Cambridge Companion to Durkheim. Nama penulis Jeffrey C. Alexander dan Philip Smith. Tahun terbit 2005. Penerbit Universitas Cambridge dengan jumlah halaman 429 halaman. ISBN 052 100 51X paperback. ISBN 13 978 052 100 1519. Bahasa Inggris. Jeffrey Alexander adalah profesor dan ketua Departemen Sosiologi dari Universitas Yale dan CEO Direktur Pusat Sosiologi Budaya. Dia telah menerbitkan secara luas di bidang sosiologi dan sosiologi budaya. Philip Smith adalah asisten profesor sosiologi dan direktur sosial Pusat Sosiologi Budaya Universitas Yale. Awal kehidupan Durkheim dimulai dari tanggal kelahiran hingga pencapaiannya selama masa hidupnya. Berbagai dampak kehidupan Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial saat ini menjadi salah satu pernyataan yang sering ditanyakan. Salah satu cara untuk mencoba jawabannya adalah dengan menempatkan tweets Jacob Grunty pada literatur sosiologi standar tentang produksi, budaya, dan pengetahuan. Durkheim bukan hanya seorang individu, tetapi kepala sekaligus simbolis dan nyata dari sebuah gerakan sosial, dari semua sosialog hebat yang membentuk konon pendiri disiplin tersebut. Pada satu hal, sebagian besar pembaca Durkheim dulu dan sekarang selalu setuju. Dia seperti Marx, menekankan struktur sosial. Durkheim membantu menciptakan sosiologi klasik karena ia menempatkan kekuatan sosial di luar aktor individu. Pengaruh Durkheim yang sangat luas pada beberapa disiplin ilmu yang dia terapkan. Pada bab ini saya ingin mengeksplorasi representasi kolektif seperti yang dicapai oleh ritual kuno sebagaimana ditafsirkan oleh Emile Durkheim dan Sigmund Freud, masing-masing pendiri sosiologi dan psikoanalisis. Keduanya mempelajari tetomisme dari suku-suku asli Australia yang mereka anggap paling sederhana dan karenanya paling sederhana, agama paling awal bagi keduanya. Representasi kolektif adalah penciptaan tubuh kolektif melalui tubuh individu laki-laki. Teori mereka masih dipelajari dan diajarkan tanpa referensi untuk itu, sebagai modalitas berpikir sebagai representasi untuk kita sendiri. Evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap pemeriksaan fenomena keagamaan oleh anggota tim Durkheim menunjukkan beberapa perbedaan teoritis yang menarik yang memunculkan perbedaan lebih luas dalam pengambilan posisi intelektual dan membantu menjelaskan perbedaan serius dalam lintasan pengaruh aliran Durkheim. Perbedaan-perbedaan ini sebagian besar berasal dari deskripsi sifat yang sakral dalam tradisi Durkheimian. Yang sakral tentu saja merupakan kunci dari definisi agama Durkheim dalam bentuk-bentuk dasar. Durkheim melanjutkan dengan cara yang khas menuju definisi kerja dari kategori sulit untuk itu dengan menghilangkan definisi-definisi yang bersaing. Karya Durkheim tidak menonjol dalam salah satu dari 4 gelombang analisis kelas yang dapat diidentifikasi selama setengah abad terakhir. Gelombang pertama yang muncul segera setelah perang. Sedikit dari orang-orang sejaman kita yang ingat dan lebih sedikit lagi layak ditegur jika tidak, bahwa ketika pertama kali muncul dalam kosakata sosiologi yang baru mulai dan belum matang, kata masyarakat hanyalah metafora, dan metafora yang paling umum di sini seperti di sana.
merupakan jenis yang biasa digunakan untuk maksud dan menjinakkan sesuatu yang aneh dan membuat sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal dan membingungkan dapat dipahami dan dimengerti secara baik. Jadi dapat saya tarik kesimpulan, ringkasan buku yang berjudul The Cambridge Companion to Durkheim membahas tentang perjalanan awal karir Durkheim yang banyak mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat hingga pencapaian dalam hidupnya. Bukan hanya perjalanan karirnya, tetapi juga menjelaskan mengenai dampak kehidupan yang dialami oleh Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial. Buku ini yang ditulis dengan baik oleh Jeffrey Alexander mengenai perjalanan karir dari Durkheim, namun bahasa yang digunakan dalam buku ini sulit dimengerti walaupun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun banyak bahasa yang sulit dimengerti, tetapi buku ini memberi dorongan bagi para pembaca mengenai perjuangan dalam mencapai sebuah impian harus dilandasi dengan tekad yang kuat walaupun banyak pro dan kontra dalam prosesnya. Sekian, terima kasih.